Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Teman-teman pendengar Edu Sufistik dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali di kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita memberikan insight dan pencerahan bagi kita semua untuk bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, sebagai Muslim, tentu kita telah berulang kali mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita juga memahami makna dari kalimat tauhid tersebut? Ini patut kita renungkan secara mendalam. Sebagai Muslim, tentu saja sepatutnya kita memahami makna dari kalimat tauhid yang selalu sering kita lafazkan setiap harinya. La ilaha illallah, paling tidak dalam sholat fardu 5 waktu ketika kita membaca syahadat, baik di tahiyat awal maupun di tahiyat akhir. Teman-teman rahimakumullah, karena itulah saya pada kesempatan kali ini ingin mengupas makna dari kalimat tauhid secara singkat, namun semoga bisa padat dan memberikan makna yang mendalam bagi kita semua untuk kemudian kita refleksikan, kita renungkan agar kita bisa semakin menghayati makna dari kalimat tauhid ini. Kalimat la ilaha illallah memiliki 3 makna. Makna yang paling mendasar adalah la ilaha illallah bermakna la ma'buda illallah, tiada yang disembah selain Allah. Ini makna yang paling mendasar. Artinya, ketika kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah, berarti dalam kolbu kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, esa, tunggal, ahad, sendiri, tidak ada sekutu baginya. Ini makna yang pertama. Artinya seorang muslim betul-betul harus murni menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang kedua dari la ilaha illallah adalah la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju dalam hidup ini, dalam seluruh aktivitas kita selain Allah. Ini lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Jadi tidak hanya kita meyakini dan mempraktikkan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, tidak ada yang hak disembah selain Allah, namun kita juga mengarahkan seluruh peribadatan kita kepada Allah itu betul-betul murni ditujukan hanya kepada Allah, untuk Allah, dan karena Allah semata, mengharap keridhoannya, tidak ada yang lain.
tidak ada terkotori oleh riya, oleh sum'ah, atau motif-motif lain yang dituju dari peribadatan kita, dari amal soleh yang kita lakukan, selain betul-betul hanya menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna yang kedua, la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang ketiga yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, dan paling dalam dan paling tinggi adalah la maujuda illallah. Jadi ketika kita berucap la ilaha illallah, selain kita meyakini bahwa la ma'buda illallah, kemudian juga kita menghadapkan seluruh niat kita dalam beribadah kepada Allah itu betul-betul la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju selain Allah semata. Kemudian kita juga sampai pada sebuah kesadaran spiritual, kesadaran ruhani bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang eksis, yang hakiki ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran ini menimbulkan implikasi yang sangat besar dan sangat mendalam secara spiritual. Ketika kita meyakini bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang eksis, yang hakiki ada selain Allah, maka kemudian kita menganggap bahwa diri kita ini sekalipun itu tidak ada, itu fana, musnah. Artinya apa? Kita kemudian tidak merasa diri telah beribadah kepada Allah, tidak merasa diri menjadi orang yang sudah ikhlas, sudah tulus menghadapkan wajahnya kepada Allah. Namun kemudian kita merasa bahwa itu semua tidak ada artinya apa-apa, tidak ada nilainya apa-apa bila dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peribadatan kita, niat yang kita tujukan hanya kepada Allah itu justru betul-betul menghasilkan sebuah kesadaran betapa kecilnya kita, betapa tidak ada apa-apanya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kita tidak bisa hidup, tidak bisa melakukan segala amal kebaikan jika tidak ditolong oleh Allah, jika tidak diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian hakikatnya berarti kita ini fana sesungguhnya, musnah, tidak ada. Karena kita ada pun karena diadakan. Kita bisa beribadah karena ditolong oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Maka sebuah kesadaran dari la maujuda illallah ini akan melahirkan seorang hamba yang sangat tawadhu, sangat rendah hati, dan terlebih-lebih merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna yang tertinggi dari la ilaha illallah. Jadi berawal dari la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Kemudian dalam beribadah menyembah pada Allah itu betul-betul ditujukan hanya mengharap ridha Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang dituju selain keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan atas peribadatan, ibadah amal soleh yang dilakukan,
yang kemudian ditujukan hanya mengharap keridhaan Allah itu, tidak ada yang lain, ini justru menghasilkan sebuah kesadaran bahwa dirinya tidak ada apa-apanya, dirinya sama sekali tidak bernilai apapun. Semua ibadahnya itu sama sekali tidak membuatnya bisa dijamin masuk surga. Karena kita masuk surga hanya karena rahmat Allah semata. Maka melahirkan sebuah kesadaran spiritual tertinggi, kesadaran ruhani tertinggi, bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang hakiki adanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman pendengar Edusufistik dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, mengokohkan iman Islam kita, mengokohkan tauhid kita, sehingga kita nanti betul-betul bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Walafu minkum, hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.